Kita pun paling cuma kasihan, wih kasihan ya, wih kasihan tuh. Udah gitu doang. Malamnya kita tidur nyenyak, benar nggak? Tapi kalau itu kita kait-kaitkan dengan kita malam nggak tidur nyenyak. Kalau bisa kita bermain trading tidur pastikan nyenyak juga gitu loh. Ya, paling itu dua tips itu dilakukan, saya yakin lah kontrol emosi kita bagus. Itu sudah saya praktekkan dan semua orang yang saya ajarkan pakai itu berhasil. Simple kok caranya. Satu, cari pandang yang berbeda. Yang kedua, pokoknya ini bukan untuk saya. Ini bukan pengalaman saya. Kalaupun terjadi, ini bukan untuk saya. Intinya gitu. Oke, Itu, Coach. Menarik, ya. Nggak sadar waktu terus berjalan, ya. Nggak mendekati sampai jam 9, gitu, Coach. Masih ada waktu lagi, gitu kan. Kita sampai 5-10 menit lagi, ya, Coach, ya. Ini menarik sekali. Nah, ini kita melihat fenomena sekarang, Coach. Ya, bahwa OJK itu merilis hampir 10 tahun ini, ya, kita berdasarkan riset, 117 triliun investasi masyarakat itu masuk ke dalam kategori investasi bodong. Apalagi ditambah satu koperasi di tahun ini itu boom 106 triliun. Ya, hampir sekitar 223 triliun dalam 10 tahun ini satu koperasi. Dan itu adalah posisinya orang-orang yang kena itu adalah rata-rata orang yang sudah berpendidikan, orang sudah ngerti gitu kan. Tetapi ya, investasi bodong itu menjanjikan sesuatu yang return pasti, return cepat. Gitu. Nah, fenomena coach atau saran coach untuk ya menghindari ya tawaran-tawaran investasi yang sifatnya too good to be true kalau berdasarkan psikologis NLP atau hipnoterapi seperti apa, Coach? Oke. Kalau di hipnoterapi ya, itu ada namanya ambil jeda. Teknik jeda, ambil jeda. Jadi gini, misalnya contoh, saya ke mana nih? Ke mall, oke? Ke mall, ada lihat sales 75% hari ini. Wah, saya lihatnya tertarik nih. Wah, hari ini saya menggebu-gebu nih pengen beli. Tapi ada prinsipnya jeda. Jeda itu maksudnya gimana? Lepaskan dulu ikatannya, kita pergi entah kemana, kita gak usah pikirkan dulu, sehari 2 hari baru pikirkan lagi. Kalau ternyata setelah kita pikirkan kayaknya bagus juga, nah berarti kita bisa lebih tenang, karena ketika mengambil keputusan setelah jeda, biasanya lebih tenang. Jadi, ini juga ketika misalnya investasi bodong kan gitu. Ketika ditawarin macam-macam, itu biasanya kan di hipnoterapi itu gini, ada namanya hypnoselling. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti mau ikut-ikutan, bukan mau ikut-ikutan ya. Ciri-ciri bakal ikut-ikutan itu biasanya ada presentasi. Anda nanti akan dibawa terhadap satu meeting di mana dia akan presentasi menawarkan berbagai kehebatan-kehebatannya, dan biasanya semua hal positif akan disampaikan ke Anda seolah-olah apa yang ditawarkan pasti terjadi. Nah, biasanya di waktu bersamaan dia akan berusaha membuat kita daftar, minimal kasih uang DP, minimal kasih uang apalah istilahnya gitu ya. Kalau di investasi itu ngasih uang administrasi macam-macam, intinya kita keluar duit dulu. Nah, pada saat itu terjadi, selalu tekankan jeda. Jangan pernah ambil keputusan saat itu. Paksakan diri kita jeda. Jadi jedanya berapa lama? Ya 1 hari 2 hari. Sampai di rumah, saat jeda ngapain? Ya Anda boleh cari informasi dari tempat lain. Anda sekarang punya Google. Baca pengalaman-pengalaman orang. Anda mungkin punya mentor, tanya ke mentor, kira-kira ini bagus nggak? Tanya ke orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman, kira-kira ini bagus nggak? Kenapa ya? Misalnya kok contoh binomo itu, saya ditawarin dulu. Wah, dapat return tuh luar biasa macam-macam kan? Ya, ntar dulu ya. Kalau tertarik saya hubungin. Kan gitu aja prinsipnya. Saya selalu bilang, nggak harus hari ini kan? Kalau memang harus hari ini, udah saya gak ikut. Bisa mikir kan? Ya udah kalau saya mikir, nanti saya akan hubungin. Paksakan kasih jeda. Anda bisa kasih jeda, bawah sadar dari yang menggebu-gebu itu akan turun kok. Kalau misalnya kayak jeda itu kayak ini, kita manasin panci ataupun air di teko, itu kan panas tuh ya. Jeda itu biarkan apinya diam dulu. Lama-lama kan dingin. Kalau udah dingin, ya baru enak untuk diminum, enak untuk
Anda olah kan gitu. Jadi sama juga kepala. Di presentasi biasanya menggebu-gebu itu otak tuh panas. Kebayang udah hal-hal yang untung-untung segala macam, itu dijedakan dulu. Sudah tenang, sudah turun, baru kita pikirkan matang-matang. Kalau misalnya pada saat kita kepala dingin memikirkannya, biasanya kita sudah memang secara matang-matang memutuskan. Itu saran saya. Jadi tawaran semenarik apapun, jedakan dulu, saran saya gitu. Ya. Jeda dulu agar rasional kita itu dan lebih terjaga, lebih stabil ya Coach ya, supaya kita bisa mengambil keputusan itu udah tahu dampak atau konsekuensinya. Ibaratnya nggak manis-manis muang gitu, tapi kita bisa ambil ini. Tapi biasanya yang nawarin itu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita, dengan testimoni atau tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang berhubungan dengan secara emosional dengan kita. Gimana? Kira-kira membuat kita di kondisi tersebut nggak enak. Iya. Jadi memang satu hal yang kalau misalnya kita pakai konsep bawah sadar ya. Bawah sadar itu kan prinsipnya untuk mempengaruhi orang, buatlah dia merasa emosi, terserah emosinya macam-macam, perasaan nggak enak, perasaan senang, perasaan bahagia, perasaan ketakutan, itu bawah sadar semua. Mainkan di situ. Jadi kalau misalnya itu adalah orang-orang yang dari diri kita emosional kan, jadi itu memang suatu agak sulit gitu ya. Kenapa? Karena kita punya respect yang kuat sama dia gitu ya. Karena saya juga pernah kok ngalamin misalnya bos saya, kalau misalnya marketer atau seller biasa itu mungkin sales marketing biasa mungkin gampang nolaknya ya. Ini ternyata bos saya dulu. Lalu pertanyaannya, waduh gimana nih? Saran saya kalau misalnya Anda memang susah banget nolaknya, ya, sulit banget nolaknya, saya bisa kasih teknik itu kayak gini. Saya selalu ajarkan, ini contoh untuk ngutang aja, untuk ngasih utang sama orang. Ini orang minta tolong ngasih utang, kita misalnya dia minta 100 juta, turunkan 10%-nya. Misalnya, dalam hal misalnya pinjam-minjam. Wah, saya mau minjam 10 juta nih. Wah, gak enak nih nolaknya kalau dibilang nggak ada, takutnya kita pelit. Ya udah kita turunkan ya 10% lah kira-kira, itu paling maksimal. Ya ginilah, mungkin saya bisa bantu lah, tapi 1 juta aja ya gimana. Itu akan lebih damai itu perasaannya. Kita nggak nolak, tapi kita mengatakan itu kesanggupan kita. Sama juga dengan orang yang sangat otoritas ke kita ya. Kita nolaknya susah. Ya udah, misalnya kalau dibilang, ayo bermain saham, ini modalnya seperti ini, ayo main binomo harus, aduh kalau 100 juta mungkin nggak bisa Pak, mungkin kalau 100 ribu mungkin bisa Pak, gimana, boleh nggak 100 ribu? Ya udah, kalau saya sih pikirnya, anggap aja uang capeknya si orang ini ngomong ke kita 100 ribu, habis itu lega, benar nggak? Ya, saran saya itu, kalau misalnya kita dalam kategori nggak bisa jeda, kita nggak berani jeda, kita takut jeda, ya saran saya maksimal 10%. Ya terserah Anda. Kalau 10% kebesaran, di bawah itu. Pokoknya terapkan maksimal 10% aja. Ya, kalau misalnya Anda memang nggak niat, nggak pengen, cuma nolaknya nggak berani. Seperti itu. Ya, aduh, gimana bos ya? Ini saya hari ini, bisanya cuma sekian nih. Bisa nggak? Nah, kalau misalnya dibilang, waduh, nggak cukup, harus segini. Ya udahlah, dipikir-pikir dulu lah. Nah, berarti ada kesempatan untuk jeda, kan gitu. Ya, ada kesempatan untuk kabur, gitu. Kalau misalnya harga yang kita tawarkan ternyata nggak cocok, artinya itu bukan standarnya minimumnya mereka, investasinya di situ. Karena saya dulu pernah ditawar investasi harus 100 juta, kan gitu. Aduh, gimana ya, saya punya uang 1 juta doang, gimana nih? Wah, kurang lah 1 juta, gimana? Ya udahlah, nantilah. Kalau ada 100 juta ya, nanti saya kabarin ya. Udah, selesai. Sederhana itu. Jadi tetap nggak nolak, tapi berikan sebuah standar nilai yang sangat kecil sekali yang kita berpikir ya kalau kita ngeluarin nggak rugi-rugi amat gitu. Kita kehilangan uang ini, hati kita biasa-biasa aja. Tapi bagi sisi mereka ya minimal kita nggak nolak dia. Saran saya gitu. Oke, Coach, thank you. Malam ini luar biasa dari awal ya, bagaimana teknik mengendalikan ya, emosi dalam trading ataupun investasi. Terus terakhir, seringkali kita mengalami experience yang negatif dalam investasi
investasi ataupun dari sisi trading. Akhirnya kita traumatik. Traumatik apa? Pengalaman buruk. Uang habis, emosionalnya terganggu, keluarga terganggu, gitu kan. Nah, kalau dalam posisi traumatik tersebut, bagaimana tips terakhir dari coach untuk mencoba traumatik ini menjadi sesuatu yang kita bisa kurangin atau lebih confident lagi ke depannya. Ya. Oke, di hipnoterapi itu ada satu teknik itu mudah-mudahan coba bisa diterapkan ya. Itu namanya teknik emotional acceptance ya, acceptance terapi. Jadi modelnya tuh gini, ketika kita mengalami suatu pengalaman buruk yang membuat kita trauma, itu bukan pengalamannya. Sekali lagi, bukan pengalamannya, tapi respon kita yang salah. Kalau kita meresponnya dengan menerima acceptance, biasanya ada pengalaman traumatik. Saya jatuh dari motor, ingat tadi ya cerita soal naik motor tuh. Ya. Orang yang belajar itu ya dia nggak kapok naik motor, tetap nggak kapok, tapi kan jadi lebih hati-hati naik motor berikutnya. Dia learning, dia accept dan learning. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana cara menghilangkan trauma, paling gampang adalah belajar untuk menerima. Pertanyaannya gimana caranya? Ya memang kalau di hipnoterapi bisa cara-caranya Anda lakukan relaksasi sebelum tidur. Sebelum tidur Anda bisa bayangkan kejadiannya, pada saat ngebayang kejadiannya sampai Anda merasakan keselnya. Kalau sudah kesel, periksa bagian tubuh Anda yang mana merasa tidak nyaman. Biasanya perasaan kesel itu mungkin di dada kebanyakan. Kesel. Bisa jadi tegang di leher, kalau kolesterolan mungkin gitu ya. Atau mungkin perasaan tidak nyaman di tubuh. Itu pegang bagian tubuhnya, kita bilang, ya sudah aku nerima ya, aku terima, kejadian ini aku terima. Aku nerima semuanya, ini kejadian dalam hidup saya. Aku menerima, aku terima. Ulangi aja berulang-ulang, dalam hati kita tetap menerima, sambil pegang bagian yang tidak nyaman tadi. Ajaibnya, ketika Anda fokus dalam menerima, biasanya kata-kata repetisi yang kita ulang-ulangi itu di bawah sadar itu akan terekam, ujung-ujungnya penerimaan itu terjadi. Ketika itu sudah terjadi, biasanya perasaan trauma itu bisa turun, baru kita tambahkan yang namanya learning. Learning itu dari arti bisa jadi di reframing. Ya sudahlah, lain kali saya kalau bermain, ya saya jangan pakai uang sendiri, pakailah uang dingin, kan gitu. Janganlah pakai uang untuk kebutuhan perut, pakailah uang tabungan yang memang tidak akan dipakai untuk jangka panjang. Itu namanya learning. Jadi prinsipnya dua untuk mengatasi trauma. Orang yang nggak berhenti trauma biasanya nggak belajar dua ini, accept dan learning. Jadi kalau Anda ingin menghilangkan trauma, ketika realita terjadi nggak sesuai harapan, accept. Dengan accept, dengan menerima, Anda akan mudah bersyukur. Anda akan mudah legowo. Anda akan mudah, ya sudahlah, itu mungkin sudah takdir Tuhan, ya sudahlah, ini memang sudah terjadi. Kalimat-kalimatnya adalah, ya sudahlah, ya udah mau gimana lagi? Apa boleh buat? Ya udah terjadi, ya sudahlah, terima aja. Itu harus diulang-ulangi, dibiasa-biasakan. Rumus dari sugesti adalah repetisi. Kalau Anda merepetisi hal-hal positif, itu biasanya akan memperkuat. Tapi kan beda cerita ketika orang merepetisi hal-hal negatif. Ah, sial banget saya ya. Aduh, nyesel banget loh kemarin tuh saya main saham ini, investasi ini. Alah, kenapa ya kemarin saya main saham? Kan direpetisi, bener gak? Makin trauma dia. Makin kesel dia. Makanya hati-hati dengan kata-kata. Kata-kata yang Anda ulang-ulang itu jadi sugesti ya, permanen di bawah sadar. Makanya pilihlah kata-kata positif. Kejadian buruk, ya sudahlah, aku terimalah, aku bersyukurlah masih bisa ini. Ya udah, learning, besok-besok saya harus seperti ini. Besok-besok saya akan coba jadi lebih baik. Intinya gitu. Ya. Accept dan learning. Pasti Anda bisa mengatasi semua trauma yang ada. Kalau misalnya susah, sulit, ya bantuan terapis, datang ke klinik, nanti kita beresin. Gitu. Oke, sip, thank you Coach. Malam ini sudah berbagi banyak dengan kita, Sobat Sahamologer, ya, terkait dengan tips mengendalikan emosi dalam berinvestasi. Kalau kita summary ada beberapa poin. Pertama adalah satu, ya mindset-nya dulu dibenerin. Ini ya terkait dengan
investmentnya, tradingnya, mindsetnya, psikologisnya, uangnya diberi dulu nih mindset. Yang kedua, setelah itu bicara terkait dengan teknik-teknik yang tadi disampaikan sangat detail sekali. Nah, oleh Coach Rizky Daniel. Ya, thank you Coach atas waktunya. Ya, semoga Coach bisa terus untuk berbagi sharing dengan kita. Nah, semoga nanti kita bisa kolaborasi lagi ya. Tujuannya adalah kita menciptakan gerakan 1 juta investor bijak. Ya, kenapa? Karena kita ingin membantu learning experience, investasinya menghasilkan positif, dan tentunya itu butuh proses. Thank you Coach sudah masuk di kami untuk educate terus ya secara psikologis, dan ya ilmu-ilmunya semoga bermanfaat. Thank you semua, thank you Coach Rizky ya atas waktunya. Ya, terima kasih semua. Coach Rizky, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan, informasi terkait dengan ya ya, jadi psikologis, silakan. Jadi kalau saya berpikir itu gini, orang-orang terkaya di dunia rata-rata punya investasi. Orang-orang yang terkaya di dunia biasanya kontrol manajemen keuangannya bagus. Jadi bukan bicara soal untung instan, tapi kemampuan kita mengontrol manajemen keuangan, bagaimana kita memilih investasi, itulah cara kita menjadi orang yang tanda kutip ya bebas finansial. Dan semuanya itu, perhatikan orang-orang kaya di dunia itu nggak terjadi 1 hari 2 hari. Warren Buffett itu bertahun-tahun. Ya, mungkin Pak Gembong paling tahu ceritanya gitu kan. Nah, prinsipnya apa? Berpikirlah jangka panjang. Investasi bukan sesuatu yang membuat Anda berhasil hari ini, atau kaya besok. Tapi investasi mengajarkan Anda bagaimana mengelola keuangan lebih baik, bagaimana memilih, membuat keputusan, bagaimana Anda belajar menerima resiko yang ada, belajar untuk move on dari setiap loss yang ada. Ketika berhasil, syukuri, jangan terlalu serakah. Ingat, kalau Anda untung hari ini, bisa jadi besoknya loss, itu nggak masalah gitu. Jadi belajarlah untung bersyukur, loss belajar. Ketika Anda memiliki mindset ini, saya yakin investasi itu suatu hal yang menarik dan menyenangkan. Ya, percayalah, investasi itu nggak ada ruginya. Yang rugi adalah ketika kita memaksa harus untung hari ini juga ya. Semoga sharing yang bermanfaat ya. Jadi teman-teman, saya kenal Pak Gembong ini keren banget. Jadi kalau belajar ilmu trading, ilmu saham, ilmu mengelola keuangan ya tepatnya ya. Ini Pak Gembong ini sangat bagus sekali. Jadi kalau bisa dibilang cari mentor ya, Pak Gembong lah bisa jadi salah satu pilihan untuk Anda semua ya. Jadi itu aja dari saya, semoga bermanfaat, semoga teman-teman bahasanya itu di sahamologers ya, itu bisa bagus ya hasil sahamnya dan investasinya membantu Anda jadi lebih baik. Oke, itu dari saya Coach Rizky Daniel, salam dahsyat luar biasa.